Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim takrim tahiyatul Islam, puji dan syukur selamanya kita curahkan kepada zat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan karunia dan kenikmatan yang teramat besar kepada kita sekalian, yaitu memberikan hidayah, taufik, hidayatul adyan wasyara'i. Tiada kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita melainkan kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Nikmat kita bisa sholat berjamaah, nikmat kita bisa silaturahmi, nikmat kita bisa baca Quran, nikmat kita bisa kajian, nikmat kita bisa menghirup napas dengan sehat, terus kita taat kepada Allah. Itu nikmat yang teramat besar. Kenikmatan yang hakiki itu bukan yang sifatnya materi, bukan yang sifatnya duniawi. Duniawi mah tidak ada apa-apanya apabila tidak ditasarufkan untuk menjadi penghambaan kepada Allah. Tapi nikmat yang paling utama, yang paling afdol, yang paling besar, melebihi besarnya lipatan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya, melainkan kita nikmat yang kita diberikan hidayah, taufik, nusrah, hidayah, pertolongan Allah. Kita bisa ingat kepada Allah, kita bisa sujud kepada Allah, kita bisa mohon ampunan kepada Allah, dan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapat ridhonya, kita dimasukkan ke dalam ridhonya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita yang kita cintai, yang saya belum pernah melihat kuburan beliau di Makkah Al-Mukarramah. Saya rindu sekali kepada Rasul, kepada Kangjeng Nabi. Saya mau berziarah ke makamnya. Baru bisa di dalam impian dan baru bisa mengucapkan sholawat. Tapi juga alhamdulillah sudah mampu, sudah bisa mengucapkan sholawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyarul muslimin, jamaah pengajian subuh hari Ahad. Sekarang tanggal berapa? Saking betahnya di dunia, hari ini saya lupa tanggal berapa. Ya, lupa lah tanggal berapa sekarang. Saking betah di dunia, terus kita
tidak eling, tidak ingat kepada zat Allah yang menciptakan kita. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bagian jadwal membuka kajian subuh membawa referensi kitab Tafsir Munir yang disarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani yang menjadi nama kitabnya Syarah Lubad. Yang di dalamnya dari Tafsir Munir itu diserahkan oleh mudah-mudahan kita doakan sebelumnya Imam Nawawi Al-Bantani dan pengarang kitab Tafsir Munirnya rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk muqaddimah membaca logatnya mungkin tidak dibaca logat kayak di pesantren. Diambil esensinya saja, diambil isinya saja yang sudah saya telaah sekemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati makiyatun au madaniyatun. Sudah dibahas antara surat Al-Fatihah itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan turunnya di Mekah dan ada yang mengatakan turunnya di Madinah. Selanjutnya was-sabi'atu dan ayat yang ketujuh, ini dijungkir balik dulu gitu. Ayat ketujuh itu adalah syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh. In kanas al basmalatu minha, apabila bismillah dihitung dari surah Fatihah. Wa ilam takun minha, dan apabila bismillah tidak dihitung surah Fatihah, ya. Fasabi'atu, maka ayat yang ketujuhnya yaitu diawali dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah dibahas kan di awal muqaddimah. Wahia mas'alatun, yaitu mustamilatun, yang mengurung ala arba'ati anwa'in. Surah Al-Fatihah ini mengurung kepada 4 kategori bahasan. Minal ulumi, dari berbagai ilmu. Jadi bismillah itu jumlah berbagai ilmu. Bismillah. Alhamdulillah itu surah Fatihah itu bukan bismillah. Surah Fatihah itu adalah kumpulan berbagai ilmu. Yaitu ada 4 ilmu. Ahaduha, salah satunya dari 4 ilmu itu adalah al-awalu, yang pertama, ilmul usul, yaitu ilmu dasar. Ilmu usul itu adalah
Yang dimaksud di sini mah bukan usul, dikatakan usul itu ada dua. Ada usul fikih dan ada usuluddin. Bapak-bapak kalau kuliah di PAI itu ada jurusan usuluddin, ada jurusan usul fikih. Nah, yang dimaksud di sini mah bukan usul fikih tetapi usuluddin, yaitu yang menyangkut tentang ketauhidan. Ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan gitu. Jadi isi surah Al-Fatihah itu terdiri dari 4 ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu usuluddin. Qad jumi'at ternyata sudah dikumpulkan di dalam usuluddin itu, dalam usul itu al-uluhiyatu, dari usuluddin itu dipecah lagi, dari usul itu dipecah. Satu, al-uluhiyatu, tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang keallahan. Itu yang enak mah, bukan tentang ketuhanan. Tuhan mah masih umum gitu. Tentang keallahan. Apa yang membahas tentang usul yang bersangkutan kepada keallahan itu? Fil hamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ilmu usul yang membahas tentang uluhiyah itu adalah di ayat alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Sebetulnya sih dari bismillahirrahmanirrahim, tetapi dipersingkat. Sebetulnya 3 ayat, dikarenakan sudah cukup dengan ar-rahmanirrahim dengan ayat yang ketiga. Sebetulnya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Makanya di sini penting mengerti artinya, terjemahnya minimal. Saya yakin 1000% bapak-bapak sudah mengerti artinya bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Anak TK juga bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi itu tidak cukup menterjemahkan. Harus dimasukkan ke lubuk hati yang sangat mendalam. Harus bisa merasakan dari terjemah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, teh bener enggak, terasa enggak oleh kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasihnya Allah itu karasa henteu. Cek urang Tasik mah. Terasa enggak Allah Maha Rahman kepada kita itu, terasa enggak? Ar-Rahim itu Allah yang Maha Mengasih, Maha Penyayang itu, terasa Allah Maha Penyayang kepada kita. Jadi makanya tidak cukup terjemah, harus ada pendalaman makna. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ngomong, Pak, nah belajar teh hayu we surah Fatihah bosen. Astagfirullahaladzim. Bosen teh mungkinnya bosen baca terus belum tahu artinya. Belum diperdalam maknanya. Ya pantas bosen. Betul apa betul? Betul apa betul? Yakin bosen lah orang, jadi monoton dikarenakan tidak nyambung dengan hati, tidak nyambung dengan ruhani, tidak nyambung dengan akhlak kita.
Tidak ada aplikasi dalam kehidupan. Padahal kalau kita memahami dari arti itu ke makna, kan beda antara arti dan makna, ya. Dari arti ke makna, kalau makna itu direnungkan, ditapakuri, apa arti alhamdulillahi rabbil alamin itu artinya apa terjemahnya? Segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh alam. Direnungi. Segala puji itu, emang puji itu banyak. Ada berapa puji itu? Hamdun itu puji itu ada berapa? Puji itu ada 4. Sudah disepakati oleh para ahli ilmu. Puji itu ada 4. Yang pertama qadimun li qadimin. Yang kedua qadimun li hadisin. Yang ketiga hadisun li qadimin. Yang keempat hadisun li hadisin. Di pesantren mah dilagukeun. Qadimun li qadimin. Qadimun li hadisin. Hadisun li qadimin. Hadisun li hadisin. Puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk ke makhluk lagi. Tidak cukup nadoman itu, tidak cukup, tapi harus diperdalam. Apa maksudnya ini nadoman ini? Puji Allah kepada Allah harus dibukti nyatakan dengan ilmu. Apa seperti puji Allah kepada Allah sendiri? Allah memuji dirinya. Banyak di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah memuji dirinya. Banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kan Allah yang ngedawuh. Allah yang berfirman. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu yang kau kerjakan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau Allah yang berfirman seperti itu. Memuji dirinya sendiri. Puji Allah kepada makhluk. Laqad karramna bani Adam. Ternyata kami, Allah yang berfirman, kami telah memuliakan anak Adam. Allah memuji anak Adam yang diciptakan oleh Allah sendiri, dipuji oleh Allah. Puji makhluk kepada Allah, kita alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus banyak-banyak memuji kepada Allah. Kenapa? Kita bisa hidup, diberi nyawa, alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat hidup. Tidak pernah ada yang memohon, mengajukan proposal untuk hidup ke dunia ini, ada? Yang mengajukan proposal kepada Allah bahwa saya mau hidup. Allah sendiri yang sudah mengasih hidup dan kehidupan kepada kita. Terus ada nyawa, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa duduk, bisa mencari rezeki. Dari mana hidup dan kehidupan itu?
Siapa yang ngasih? Siapa yang memberi? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan saya bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ini oleh Allah, bukan oleh siapa-siapa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan segala perintahnya. Dan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Melainkan itu semua adalah hanyalah pertolongan Allah semata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji makhluk kepada Allah. Allah sendiri sudah muji kepada dirinya sendiri. Allah sendiri sudah muji kepada makhluknya. Wajiblah, wajarlah kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau kita mau sehat, mau berkah, bangun malam begitu ingat alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dinikmati, bahasa pujian itu dinikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibarengi dengan apa? Senyuman, kegembiraan, kebahagiaan yang harus kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa mengucapkan alhamdulillah atas pemberian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa membaca Al-Qur'an atas diberi kemampuan oleh Allah. Bahkan alhamdulillahirabbil alamin, saya dari kecil disuruh oleh orang tua untuk belajar ngaji Al-Qur'an, untuk berangkat ke pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa lulus sekolah SD, lulus sekolah SMP, lulus SMA, syariatnya dibiayai oleh orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan sampai S1, sampai S2, sampai S3. Alhamdulillahirabbil alamin, diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat rezeki, untuk mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Sebanyak-banyaknya pujian kepada Allah. Kenapa harus bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan? Kenikmatan itu tiada terhingga, tiada terhitung. Allah yang berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kau mau mencoba menghitung-hitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, tidak akan terhitung. Di ayat-ayat Al-Quran yang lain sampai diterjemahkan, sampai dibuktikan, andaikan kau mau mencatat segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah menggunakan tulisan, seluruh pohon-pohonan dijadikan penanya, seluruh air-air yang ada di bumi ini dijadikan tintanya, seluruh daun-daun di muka bumi dijadikan kertasnya untuk menuliskan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian, kepada kita, itu tidak akan bisa dituliskan, tidak akan cukup itu semuanya untuk dipakai menulis seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di kajian subuh kemarin ada orang yang beribadah kepada Allah 80 tahun. Benar, pernah diungkapkan kemarin. Kalau yang aktif
kajian setiap subuh mah dikarenakan ngajinya nyambung gitu, tidak terputus. Jadi yang sering putus-putus itu Bang Jayadi paling sering putus-putus, hanjanya ketinggalan. Tapi sekarang hadir alhamdulillah. Ya terserah siapapun sih. Yang penting mah untuk orang yang masih santai, tidak ada kerjaan kan, pulang ke rumah mau ngapain gitu. Kalau Pak Tatang mah kan harus kerja. Ada kewajiban, masih ada kewajiban kerja yang ada kontraknya belum habis. Ini mah udah apa? Udah pensiun, datang ke rumah nggak ada kegiatan apa-apa. Pas begitu baru subuh ikut kabur. Itu kan ngapain? Datang ke rumah juga belum ada makanan. Masih pagi-pagi. Duduk sebentar untuk apa? Kemarin dibahas. Orang yang ibadah 8 tahun mengaku-ngaku ibadahnya dengan ibadah 80 tahun itu bisa masuk surga. Bukan. Tetapi masuk surganya itu dengan rahmat Allah. Masih nggak percaya. Apakah? Bagaimana dengan ibadah saya? Saya mau lihat besarnya ibadah saya. Tuh dibuktikan seperti besarnya gunung Uhud. Oh, tuh kan besar. Ya, tapi ditimbang dulu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Dengan penglihatan mata saja. Penglihatan matamu juga jangan dua-duanya. Satu penglihatan mata, kenikmatan penglihatan mata yang sebelah kiri. Tuh, kenikmatan mata yang sebelah kiri itu lebih besar 3 kali lipat besarnya ibadah 80 tahun kamu. Baru dia tercengang. Oh iya, baru dia malu. Jadi saya masuk surga itu karena apa? Karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Gitu kan? Halo. Karena Rahman Rahimnya Allah. Karena kasih sayang Allah. Oh. Uluhiyah. Yang kedua, nubuwah, tentang kenabian. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim itu yang berhubungan dengan apa? Dengan ilmu uluhiyah. Dari ilmu usul, ilmu pokok yang menyambung kepada uluhiyah tentang ketuhanan. Baru alhamdulillah segala puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Pak Tatang muji Ustaz Mahmud ganteng. Saya muji Ustaz Tatang, Pak Tatang, Ustaz Tatang kasep. Jangan ditelan pujian itu. Oh, siapa dulu dong? Saya gitu loh. Harus dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah. Wah, Bapak sekarang usia udah berapa tahun? Udah mau 80 tahun. Tapi masih seger. Siapa dulu tuh? Kan saya mah sering olahraga tuh. Lupa dia kepada Allah. Apa dulu yang dibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu gunanya ilmu itu untuk itu. Untuk mengkaji luar dan dalam bagaimana keadaan, menyikapi segala keadaan. Itu semua puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Itu semuanya milik Allah. Jangan diaku-aku. Apabila ada orang nih yang mau dipuji-puji, itu dulu namanya bangsat puji. Bangsat puji. Puji Allah di bangsat. Biar ketawa tapi
merenungi gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu yang maha pengasih, maha penyayang. Yang maha pengasih itu tidak pilih kasih. Allah memberikan kenikmatan tidak dipilih kasih. Mau kafir, mau mukmin, mau yang gimana pun, mau hewan-hewan, seluruh makhluk yang dikasih dengan sifat rahmannya Allah. Tidak dihitung, orang kafir nih jangan dikasih nikmat. Enggak. Seluruhnya diberikan segala kenikmatan umum itu mah kepada seluruh makhluknya. Makanya kita jangan iri. Nah, seperti begini. Dia mah Cina umpamanya atau orangnya agamanya kafir tapi dia kaya banget. Lebih kaya daripada muslim. Nah, jangan iri. Ya itu semuanya kenikmatan duniawi yang umum diberikan kepada seluruh makhluk. Bahkan kenapa ya kalau yang kafir pada kaya, terus yang iman umpamanya pada sengsara? Emangnya beriman itu untuk jaminan kaya? Bukan kan? Kita beragama Islam, kita beriman, kita berislam, kita berihsan itu bukan untuk jaminan kaya materi, kaya duniawi, bukan. Kalau mau kaya duniawi mah usaha sih bener, cari uang. Bahkan kalau mau usahanya kaya mah lupakan tuh sholat, lupakan tuh mengingat halal haram. Kalau mau kaya duniawi, sikat aja apa yang ada yang kejar kemana saja kemauan kamu. Isma sita, hidup semaumu, semau lo. Kalau mau kaya. Kalau mau kaya duniawi. Betul? Bener tuh gak? Bener apa benar? Kalau mau kaya, kalau mau hitung-hitungan. Kalau mau kaya mah lupakan tuh sholat. Tinggalkan Islam kalau mau kaya mah. Itu. Dan Allah juga tidak memaksa kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, kufur. Silakan. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Cuman untuk orang yang kufur itu aku sudah mempersiapkan, mencanangkan neraka untuk dibakar di sana. Hidup ini pilihan. Kalau mau celaka silakan celaka ke jalan celaka. Kalau mau selamat silakan tuh ini jalan selamat. Nih duduk di masjid, kajian, baca Quran, bareng-bareng tafakur, berzikir, itu jalan keselamatan. Terserah ente. Itu. Nah. Panjang ya, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahiman, nikmat yang teramat besar, yang bahkan untuk di dunia mah cuman diberikan oleh Allah itu cuman keberkahan, bukan imbalan di dunia mah. Contoh ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin, ngasih sedekah, itu bakal diberikan keberkahannya di dunia. Di imbalan mah ganjaran mentar di akhirat. Yang berlipat ganda kalau ngasih 1.000 menjadi 10.000 itu menjadi 100.000 itu ntar di akhirat. Di dunia mah cuma keberkahan. Keberkahan mah jangankan seorang muslim yang punya keyakinan yang lebih kuat. Siapapun agamanya, orangnya yang memberikan kebaikan kepada orang lain dijamin bakal diberikan kemajuan, keberkahan.
Semua agama pun percaya. Cuman belum tentu sampai keselamatan itu tembus ke akhirat. Bapak percaya banyak orang non muslim yang berinfak, bersedekah, bahkan untuk bangunan masjid juga. Mereka tidak memperhitungkan, silakan saya mencantum untuk siapa, agama apapun silakan. Bersedekah untuk yatim, santun. Mereka merasakan bahwa ada keberkahan, meyakini. Tetapi belum menjadi jaminan untuk menyelamatkan di akhirat. Untuk kita mah sebagai muslim, keyakinan yang nyata, keberkahannya pasti didapat di dunia, imbalan asal modal keikhlasan keriduan kita, yakin bakal ditemukan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum amin, beramal dulu. Malu beramin tidak beramal dulu. Perbanyak sedekahnya, ngisi koropaknya diperbesar, diperbanyak, diperbesar. Perbanyak sholat sunnahnya. Kalau sholat fardu itu mah tidak istimewa, biasa-biasa saja. Kalau datang begitu azan, begitu mau sholat berjamaah tidak istimewa. Yang istimewa mah sebelum azan sudah ada di masjid, istimewa itu. Bikin keistimewaan yang istilahnya mentakjubkan Allah. Tar kamu diberikan ketakjuban oleh Allah yang tiada terhingga. Jaminan yang paling pokok bukan hanya di dunia. Bukan di dunia yang paling pokok, di dunia mah paling keberkahannya. Tetapi yang paling mendasar adalah di akhirat. Waktu habis belum? Uluhiyah fil hamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wan nubuwat, dan kenabian fil ladzina an'amta alaihim di ayat alladzina an'amta alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kenapa tidak Malik Yaumiddin dulu? Ini menyambungkan skemanya, uluhiyat, nubuwiyat, ukhrawiyat gitu. Menyambungkan skema, makanya saya skemakan, dikarenakan kalau nggak diskemakan nggak akan ngerti. Kalau ada itu mah biarlah seadanya aja. Nubuwah yang bersangkutan kepada nubuwah kenabian itu alladzina an'amta alaihim. Kesana dulu ya, biar dia dikalewat dulu ya. Malik Yaumiddinnya, dikarenakan Malik Yaumiddin itu termasuk ke darul akhirah yang ketiga dari skema ilmu usuluddin, yaitu uluhiyah, nubuwiyah, darul akhirah atau sam'iyah. Akidah uluhiyah kalau di dalam istilah ilmu tauhid ada uluhiyah tentang keallahan, nubuwiyah atau nubuwat tentang kenabian, terus ada sam'iyat. Nah di sini mah di kitab tafsir yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani mah yaitu ad-darul akhirah, istilahnya itu darul akhirah. Ya, kalau membahas itu harus dijelaskan dari mana referensinya. Jadi uluhiyah, nubuwiyah, darul akhirah itu referensinya dari kitab tafsir Munir Lubed Lemah Rebed yang diperjelas oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Tafsir Munir Ulumut Tanzil Marah Lubed nama tafsir itu. Tafsir Munir Marah Lubed Syarah Imam Nawawi Al-Bantani.
Referensinya dari tafsir Munir Marah Lubed, uluhiyah, nubuwiyah, darul akhirah. Di kitab Johar Tauhid mah seperti di Johar Tauhid mah uluhiyah ini mah bukan nubuwiyah, ini mah nubuwat, itu mah ada uluhiyah, nubuwiyah. Itu sama-sama juga. Terus sam'iyat istilahnya itu. Sam'iyat itu adalah keimanan yang sifatnya itu pendengaran yang disampaikan dari hasil penemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berita akhirat. Tetap ke sana ujungnya, mah. Rasulullah bersabda, diturunkan ayat Rasulullah dituruni ayat tentang ayat akhirat, tentang ayat azab, tentang ayat siksa, tentang berita akhirat. Itu namanya akidah sam'iyat. Tuh. Ad-darul akhirah atau sam'iyat yaitu dibuktikan dalam ayat Maliki Yaumiddin. Allah itu yang merajai hari pembalasan. Apa hari pembalasan itu? Yaumul akhirat. Maliki Yaumiddin. Kalau nubuwah mah dari an'amta alaihim, nubuwat mah an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang yang telah Kau berikan anugerah kepada mereka, yaitu para nabi, para rasul, para wali, para ulama, muslimin, muslimat yang terdahulu yang diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang nyata itu apa? Nikmat keimanan, nikmat ketauhidan, nikmat ketaatan. Yang dimaksud nikmat-nikmat di sana itu adalah, makanya hakikat kenikmatan yang paling nyata itu adalah keimanan, keislaman, ketaatan, ketauhidan. Itu nikmat yang paling besar. Nikmat duniawi nikmat yang paling rendah. Nikmat banyak materi, minyak materi. Nikmat yang nomor keberapa gitu. Dalam Al-Qur'an, walatan sanasibaka minad dunya. Urusan dunia asal kamu jangan lupa. Dikarenakan memang hidup di dunia harus bermodal dunia. Kalau mau dari Tasik mau ke Masjid Nurul Hasanah itu harus pakai ongkos. Gitu. Kalau nggak pakai ongkos nggak dibawa. Prima Jasa nggak mau bawa saya. Kalau nggak pakai ongkos ngapain ente? Gitu. Harus bawa ongkos. Kurang lebih kalau pulang itu ongkosnya 500.000 dengan makan. Itu modal di dunia, butuh dunia. Maka jangan dilupakan dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Tetap harus semangat. Beramallah untuk urusan dunia, kamu seperti mau hidup selamanya. Supaya semangat. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau beramal untuk akhirat, kita harus seperti mau mati besok. Itu kan harus semangat juga. Mencari dunia harus semangat, menjadi akhirat harus semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Siapa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, mungkin ini agak sedikit melenceng ya dari tema. Cuman tadi Pak Ustadz menyinggung tentang usuluddin, yaitu tentang ilmu ketuhanan ya, begitu ya. Jadi saya punya teman beberapa itu di fakultas usuluddin. Cuman yang saya aneh itu waktu pas sholat Jumat itu dia tidak ada ketertarikan dengan sholat Jumat. Kayak menyepelekan gitu. Nah, karena mungkin ya saya pikir karena dia menggali-gali tentang ilmu ketuhanan, semakin dalam, apa mungkin imannya jadi goyang gitu. Nah, menurut Pak Ustadz itu gimana Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih. Itu rata-rata begitu. Iya, kalau yang, tapi sebagian itu, tidak semua. Kalau orang yang sedang memperdalam ilmu usuluddin itu malah kadang-kadang bisa gila gitu. Tapi nggak lama juga. Dikarenakan yang gila itu kan ngolah filsafat kan, ngolah otak gitu. Wajar, tapi itu dalam proses. Ntar juga kembali lagi. Kalau sudah habis berpikir tentang memikirkan, memperdalam ilmu itu mah, insya Allah bakal insaf. Wajar, dikarenakan memang waktu itu kan memperdalam tentang teologi tentang ketuhanan itu. Ngapain sholat kalau sebelum imannya benar, kayak gitu. Dengan kalimat itu juga. Jadi luruskan dulu keimanan, ketauhidan, iman dulu kepada Allah. Sebelum kita ibadah harus iman dulu, memperdalam keimanan dulu gitu. Tapi kan kita harus tetap mempraktekkan dalam kehidupan, dikarenakan antara ilmu iman, Islam dan ihsan itu satu set, tidak bisa dipisah-pisah. Satu set iman, Islam, ihsan itu. Kalau banyak orang yang mengatakan alhamdulillah kita sudah diberikan kenikmatan iman dan Islam dan kesempatan, itu mah belum lengkap. Jadi harus 3. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam, ihsan. Itu butuhnya ngaji itu seperti itu. Alhamdulillah telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam dan ihsan. Termasuk nikmat kenikmatan, kesempatan kita diberikan kesempatan oleh Allah pada waktu ini untuk bisa sholat berjamaah Jumat, untuk bisa kajian, untuk bisa dan sebagainya. Diberikan kenikmatan. Nah itu wajar, tapi jangan diikuti, biarin aja. Ntar juga kembali lagi ke arah kebenarannya. Ada yang sampai stres tuh. Banyak gitu yang sampai waktu dari kuliahnya gagal. Yang stres itu orang yang fanatik pasti stres orang. Yang fanatik pasti stres. Yang fanatik terus itunya perkembangan itunya tidak sehat umpamanya. Tidak terdukung dengan keadaan. Banyak. Kalau teman saya juga ada 2-3 yang sampai stres, bahkan sampai sekarang tidak sembuh. Dikarenakan itunya jadi kayak bayi, kayak anak lagi, kayak anak kecil. Terselamatkan nyawanya, tapi itunya otaknya gitu yang terganggu, tidak bisa kembali, memorinya tidak kembali, motoriknya rusak. Wajar, tapi
jangan kita ikuti. Apabila ada yang terjadi jangan aneh. Makanya la ghoribalil alim. Untuk seorang alim sebetulnya tidak ada hal yang aneh. Untuk seorang alim tidak ada hal yang aneh, segala kejadian apapun tidak. Jangan, heran si Pak Kiman ketabrak orang itu salah, tabrak. Nggak heran. Itu ada dua hikmah. Hikmah yang pertama memberikan peringatan kepada si orang yang menabraknya, sehingga untung tanggung jawab bosnya, bos ayam tanggung jawab. Nah, tapi jadi peringatan bagi dia. Pak Kiman juga untuk meningkatkan kualitas kesabaran, ketauhidan kepada Allah. Ngaku sendiri, ngapain saya ke depan, biasa juga langsung. Tapi bukan ngapain, itu sengaja Allah memberikan peringatan. Tuh. Makanya kemarin di subuh kemarin tuh ada orang yang ketika diberi musibah ujian, ada yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, malah senang. Insya Allah belum bisa. Pas ada tidur di sini kan. Nah, Besoknya ya? Enggak. Hari itu. Hari itu. Nah, kenapa waktu saya mau duduk, mau sholat, mau apa segala macam, wirid sampai apa, saya tidak pernah melihat tasbih Ustadz yang ada di depan saya. Saya kira tasbih itu tasbih Pak Kiman, malah itu tasbih saya, tasbih yang ini dilemparkan ke Pak Kiman itu ke belakang digituin masa. Ya ngapain saya ngelemparkan? Saya kira milik Pak Kiman. Itu sudah menjadi isyarat ya. Tapi saya nggak tahu itu kapan ngelemparnya, padahal saya kagak tidur. Duduk wirid. Nanti saya jadi banyak bisa lah. kok pas kebetulan gitu. Ya itu. Ya mungkin ya musibah ada ini ya kan. Ya. Saya juga nggak jadi habis pikir saya itu. Kenapa saya kok bisa belok ke sono? Kalau saya udah melangkah mau belok gitu, udah mau belok. Dengar suara Pak Rizal ketawa cekek ada kan. Saya badur ke sana. Saya belok, pas belok ke situ, Pak Rizal udah jauh. Nah, Pak Lubis mau masuk ke dalam, jadi saya di belakang, dia berhenti. Pak Lubisnya bercanda ada itu, ditawar minum kopi, tapi airnya belum panas. Jangan kopinya juga belum digiling, saya bilang gitu. Nah, itu mau pergi salaman, ini baru lepas tangan, baru motor belok. Pak Lubis juga kalau udah nggak ngeles mungkin juga dia kena. Pak Lubis juga kalau nggak ngeles mah bakal Kena juga dia. ketabrak ya. Iya. Kenapa Pak Lubis nggak ketabrak? Itu harus kebaca. Yang ketabraknya itu Pak Kiman. Itu harus dipikirkan. Oh, dari Lohil Mahfudnya itu, dari Suluhi Qodimnya itu sudah tertulis. Iya. Memang udah jatah saya. Adapun perjalanan sababiyah karena anu itu tidak ada apa. Emang udah ditertulis di Loh Mahfud di ajalinya di Suluhi Qodimnya. Udah jatahnya saya dijatahin. Iya jatah. Mungkin jatah Pak Lubis nggak tahu kapan. Dikarenakan mau berangkat ke tanah suci, terus cukup untuk kaget saja untuk dia mah. Untung saya nggak ketabrak. Itu juga supaya memperhatikan kesehatan dirinya. Makanya sekarang alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan seterusnya. Jadi harus dibaca. Saya ngomong ini tidak ada yang salah menurut Allah, mah tidak ada yang salah, tidak ada kesalahan.
Menurut hukum fakta masih Mas Budi ngomong ke saya, ini salah yang nabrak lah. Terus saya tanya, emangnya segila-gilanya orang ada yang mau sengaja nabrak orang? Saya gituin. Jawab. Segila-gilanya orang ada yang mau sengaja nabrak orang? Orang gila juga mikir. Orang gila juga mikir. Benar Pak? Nah itu. Untung dikarenakan as-sabru inda sidmatil ula. Yang namanya sabar itu tidak menunggu lama. Spontanitas yang disebut sabar itu adalah spontanitas ketika kejadian. Itulah yang disebut langsung menerima. Pasrah. Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kematian ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketinggalan sholat berjamaah juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ketabrak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang heran, teman saya meninggal dadakan. Malam tuh sama saya makan bareng-bareng. Kok dia paginya? Jangan heran. Mati dadakan, enggak ada istilah mati dadakan. Untuk Allah mah, untuk kita ada istilah mati dadakan. Mati mendadak. Jangan heran, yang harus kita heran mah setelah mati terus dia itu makan bareng, itu heran. Kalau sebelum mati mah tidak heran. Tuh, kepikiran kan? Jangan heran kalau ada yang mati sebelum makan. Apa? Kalau ada orang yang mati tadi makan sama bareng-bareng, itu mah biasa, nggak heran. Tapi kalau ada orang yang setelah mati terus makan bareng sama kita, baru itu heran. Pasti takut. Takut. Jadi la ghoriba lil alimi. Tidak ada yang asing untuk orang yang punya ilmu tauhid. Jadi sudah langsung diterima dengan apa. Betah lah kalau diteruskan mah, udah mau minum. Sudah aja dulu ya. Dikarenakan masih ada. Pak Tatang mau? Cukup? Ayo. Sudah seruk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.